Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Setiap di penghujung tahun, bulan Desember, selalu ada berkeliaran ceramah-ceramah yang mengharamkan ucapan selamat Natal bagi orang Islam kepada orang Kristiani. Dan itu biasa kita temukan. Tadinya saya tidak mau membahas karena saya kira setiap tahun juga selalu seperti ini. Tetapi ketika saya melihat ceramah Syekh Khalid Basalamah ini, yang bahkan dia mengharamkan, satu kali lagi mengharamkan membuat kue Natal, atau jika ada orang lain yang pesan kue kepada orang Islam, maka itu juga haram. Di sini saya kira kebablasan nih orang. Satu kali lagi di sini saya kira ini kebablasan orang. Dan satu yang saya paling jengkel kalimatnya tuh, saya pastikan, katanya saya pastikan dia lemah imannya, dia kurang di dalam berislamnya. Ini yang saya jengkel. Coba kita cek sama-sama nih videonya. Bagaimana hukumnya apabila ada orang non-muslim memesan kue untuk perayaan Natal, diterima atau ditolak? Ditolak. Ya, jadi jangan diterima. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, karena ini mendukung acara ritual dan orang Islam tidak boleh. Fatwa ulama, jumhur ulama dari zaman sahabat, tabi'in sampai ulama di zaman sekarang ini, ya, itu semuanya mengharamkan mendukung acara Natalan orang Nasrani. Nggak boleh. Siapin kuenya kah, ucapin selamatnya kah, apa saja. Padahal di kesempatan yang lain, Syekh Khalid Basalamah ini ngomong, untuk sekedar kolega bisnis dan sebagainya nggak apa-apa. Cuma kalau urusan mengucapkan selamat Natal itu baru nggak boleh. Ini orang pelin-pelan banget sih. Kita cek nih videonya. Orang-orang muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku. Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani, dengan berteman, bertetangga, partner bisnis. Kesimpulannya apa? Yang pertama, ketika dia mengklaim bahwa ucapannya yang paling benar, dan dia mengklaim bahwa seluruh ulama dari zaman dulu, bahkan Nabi, para sahabat, tabi'in, bahkan ulama sampai sekarang, itu semua sepakat mengharamkan. Ini Anda harus klarifikasi loh dengan ucapan ini. Ada yang bahkan mengatakan baik mengucapkan selamat Natal. Syekh Yusuf Qaradawi misal. Ayo. Ini debatable loh. Karena tidak diucapkan secara mutlak. Satu kali lagi. Tidak ditegaskan secara mutlak di dalam teks Al-Quran. Coba baca Anda dari awal sampai akhir ayat Al-Quran. Ada gak hukum mengucapkan selamat Natal? Makruhkah? Haramkah? Bolehkah? Wenangkah? Gak ada. Padahal kondisi sosial pada saat itu mestinya kalau mengucapkan selamat Natal haram, maka bakal tertera di sana, bakal ada di dalam teks Al-Qur'annya haram mengucapkan selamat Natal. Tapi nggak ada kok. Padahal sekali lagi situasi dan kondisi pada saat itu mengharuskan, kalau memang Allah mengharamkan mengucapkan selamat Natal, pasti ada teks Al-Qur'annya. Karena Nabi Muhammad langsung bersentuhan dengan orang Nasrani loh. Kan nggak ada secara tegas teks Al-Qur'annya, nggak ada. Misal yang secara tegas teks Al-Qur'annya, Khomer tuh, itu kan jelas ada teks Al-Qur'annya. Kalau mengucapkan selamat Natal satu kali lagi diharamkan oleh Allah, maka teks Al-Qur'annya harus ada. Nah, ketika teks Al-Qur'annya nggak ada hukumnya, maka ini menjadi debatable.
maka kemudian menjadi ijtihadiyah. Nah, ijtihadnya beda-beda. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Anda harus jujur loh, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang yang katanya ulama, minimal ciri ulama ada pengikutnya lah. Dan Anda nggak bisa ngeklaim bahwa semua ulama, nggak bisa. Anda jangan berbohong urusan ini. Kita bukan orang yang bodoh yang tidak akan meng-cross check setiap apa yang Anda ucapkan. Gak bisa loh Anda memprovokasi, itu namanya. Bahkan urusan kue Natal, urusan kolega, urusan bisnis, ini kan gak jadi soal sebetulnya, gak nyangkut akidah juga. Anda sebut haram. Saya pastikan, saya jamin. Di mana? Siapa Anda yang bisa? Apa dasar memastikan Anda apa? Wong teks Al-Qur'annya nggak ada. Dasarnya ulama kan ijtihad. Sama-sama loh, level kebenarannya ijtihad loh. Nggak ada teks Al-Qur'an. Ketika sesuatu nggak ada teks Al-Qur'annya, maka kemudian menjadi ijtihad dan ijtihadnya berbeda-beda, beragam ya, maka kebenarannya sama. Mau yang mengharamkan, mau yang membolehkan, ya, mau yang memakruhkan, itu level kebenarannya sama. Jadi Anda jangan mengklaim seenaknya. Ya, Khalid Basalamah, Anda harus belajar ngaji lagi tuh. Bukan orang lain yang harus belajar ngaji, Anda yang harus belajar ngaji. Bukan orang lain yang lemah iman, Anda yang menyesatkan tuh. Kan level kebenarannya sama, ijtihad. Sama loh ijtihad, yang mengharamkan satu kali lagi, yang memakruhkan, yang membolehkan, itu sama levelnya ijtihad. Karena tidak ada secara langsung teks Al-Qur'annya. Mengharamkan selamat Natal nggak ada. Levelnya ijtihad. Atau itu hasil ijtihad Anda sendiri. Kalau itu hasil ijtihad Anda sendiri, maka saya berani mengatakan bahwa hasil ijtihad Anda itu sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena tidak melirik ijtihad orang lain. Padahal level kebenarannya sama. Manusia kurang ajar, perusak NKRI itu namanya tuh. Perusak NKRI itu kayak gitu tuh. Kayak gini perusak NKRI, perusak Indonesia tuh kan. Perusak kedamaian Nusantara ini kayak gini nih. Ya. Intinya nih, mengucapkan selamat Natal itu menjadi debatable hukumnya. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Kalau ulama yang jujur kan ngomongnya harusnya gini. Kalau ada yang nanya misal jamaah, hukum mengucapkan selamat Natal. Kan kalau ulama yang benar, yang jujur itu ngomongnya kayak gini nih jawabannya. Sebetulnya para ulama itu berbeda pendapat urusan ini karena tidak ada di dalam teks Al-Qur'an yang secara jelas dan tegas mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu haram. Maka ini menjadi debatable, ijtihad, dan ijtihadnya beda-beda. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Tetapi saya pribadi mengambil referensi yang mengharamkan. Terserah kalian. Mau yang membolehkan silahkan, mau ikut saya juga yang mengharamkan silahkan. Kan mestinya kayak gitu, jujur terhadap ilmu. Atau Anda bodoh tetapi merasa banyak ilmu. Nah, ini masalahnya di sini. Maka terjadilah sesat dan menyesatkan. So merasa paling benar tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati dengan orang kayak gini tuh.